زمرة المؤمنين رحمهم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل لا غوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa terus istiqomah menunaikan ibadah wajib yang salah satunya adalah sholat Jumat ini. Serta kita semua mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita bersama, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dalam membangun iman dan ketakwaan yang kuat di dalam hati kita. Semoga kita semua yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai manusia menghadapi ujian adalah bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian ini datang dalam berbagai bentuk, mulai dari cobaan yang menguji ketahanan iman, kesulitan yang kadang terasa tak tertanggungan, atau tantangan yang menuntut kekuatan saat kita terpuruk. Harapan di tengah kesulitan dan keyakinan bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana yang indah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kami membawakan tema khutbah menghadapi ujian hidup dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ujian dalam hidup adalah bagian dari sunnatullah yang tak terpisahkan, sebuah realitas yang harus kita terima dengan lapang dada. Setiap manusia pasti menghadapi tantangan, cobaan, ujian, dan kesedihan yang terkadang terasa begitu berat. Lebih-lebih di saat sekarang ini lagi banyak bencana yang menimpa kita. Namun ketika ujian itu datang, ketakwaan harus menjadi pegangan yang kokoh, dengan tetap konsisten dan komitmen dalam mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika badai ujian datang menerpa, iman kita menjadi pelindung dalam setiap kesulitan.
kita sebenarnya diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perjalanan menuju kesadaran bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Sekali lagi, segala yang terjadi ini adalah bagian dari rencana Allah, bukan rencana manusia. Meskipun kadang kita tidak dapat memahaminya, sebab itu penting bagi kita untuk menjadikan takwa sebagai pakaian terbaik untuk selalu kita kenakan dalam menghadapi situasi apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yattaqun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat dan bulu sebagai perhiasan. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu berpikir atau mengingat. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim juz 3 pada halaman 401 menjelaskan, libasut taqwa yang dimaksud dalam ayat ini memiliki banyak penafsiran. Di antaranya disebutkan wa qala Ibnu Jurayj wa libasut taqwa al-iman, wa qala al-'aufi al-amal salih, wa qala Ziyadun was-sumtul hasanu fi wajhi, wa an Urwati ibn Zubair khasyatullah, wa qala Abdurrahman yattaqillaha fayuwari auratahu. Imam Ibnu Jurayj berkata, maksud pakaian takwa atau yang di dalam ayat tersebut di atas disebut dengan libasut takwa adalah al-iman. Berarti kalau kita mempunyai baju takwa, kita meningkatkan keimanan, keyakinan yang seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Aufi adalah amal saleh. Berarti kalau kita mengambil penafsiran ini, pakaian takwa adalah banyak melakukan atau perbuatan-perbuatan kebaikan. Menurut Imam Ziyad adalah murah senyum. Jadi orang yang benar-benar berpakaian takwa menurut ayat ini adalah orang itu murah senyum. Dan ini yang menjadi ciri khas atau jati diri bangsa Indonesia. Karena pada zaman dahulu, mulai dari Wali Songo, kemudian ulama-ulama Indonesia menyampaikan Islam ini dengan senyum, bukan dengan marah-marah, apalagi berbohong. Tidak sama sekali. Tetapi Islam disampaikan dalam damai dan banyak senyum. Jadi kalau kita benar-benar berpakaian takwa menurut ayat ini, kita menjadi orang yang murah senyum kepada sesama. Kemudian menurut Imam Urwah bin Zubair adalah takut kepada Allah. Jadi orang yang benar-benar berpakaian takwa adalah takut kepada Allah, sehingga dia menjalankan ajaran agama dengan sebenar-benarnya, tanpa kebohongan, tanpa kepalsuan. Sedangkan di zaman akhir ini banyak yang mengaku tokoh atau segolongan yang itu bukan bangsa Indonesia, mengaku tokoh ini dan itu, tapi mendakwakan Islam dengan kekerasan, dengan kebencian,
kemudian mengolok dan menghina orang lain, bahkan menghina ulama Indonesia yang berlibasuk takwa adalah murah senyum dan takut kepada Allah. Sehingga mereka yang mengaku mendapatkan Islam itu memasukkan sejarah, merubah sejarah perjuangan Indonesia dan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Mereka palsukan, bahkan membuat kuburan-kuburan palsu. Bukankah itu suatu kebohongan? Yang jelas orang seperti ini tidak berpakaian takwa. Karena orang berpakaian takwa, libasut takwa adalah takut kepada Allah. Tidak pernah menyampaikan agama dengan kebohongan. Kemudian yang berikutnya adalah menurut Imam Abdurrahman adalah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menutupi aibnya. Jadi orang-orang terdahulu, menurut ulama-ulama terdahulu, menutupi aib orang itu harus bukan mengumbar, membicarakan aib orang. Tapi anehnya di zaman akhir ini mereka mengaku mendakwakan agama Islam, tapi mengumbar kejelekan orang, kekurangan orang, atau aib orang. Ini anehnya. Maka kita wajib teliti siapa yang mendapatkan Islam sebenarnya. Indonesia didakwahkan Islam itu oleh Wali Songo. Berikut dilanjutkan oleh ulama-ulama Indonesia, bukan ulama-ulama di luar Indonesia. Jadi mari kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yang murah senyum, bahkan terkenal di seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa murah senyum dan ramah tamah. Itu pakaian takwa menurut ayat ini dan penafsiran para ulama-ulama tersebut di atas. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari ragam penafsiran para ulama di atas, kita semua tahu betapa pentingnya menjadikan ketakwaan sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi setiap masalah atau ujian hidup, yaitu dengan cara meningkatkan keimanan, kemudian melakukan amal soleh atau kebaikan-kebaikan, melakukan tetap murah senyum kepada siapa saja, terutama kepada sesama kita. Mari murah senyum ini kita kembangkan, karena itu penafsiran dibasuh takwa dari ayat Allah tersebut di atas. Kemudian juga selalu merasa takut kepada Allah, jangan berbohong apalagi dalam hal agama. Dan yang terakhir adalah mari kita berusaha untuk menutupi aib orang, jangan membicarakan aib orang. Dengan menjadikan ketakwaan sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi masalah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita dalam menghadapinya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2, akhir ayat 2 dan ayat 3. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah juga menjanjikan kita semua bahwa siapa saja yang bertakwa, Allah akan menjadikan jalan kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. At-Talaq ayat keempat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan menjadikan jalan kemudahan baginya dalam menghadapi segala urusannya. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah pentingnya bagi kita untuk menjadikan pakaian takwa ini dalam menghadapi ujian-ujian yang terjadi pada bangsa ini. Demikian, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, dan khutbah yang singkat ini mudah-mudahan Allah menjadikan pencerahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ke depan bangsa Indonesia
mudah-mudahan diselamatkan dari segala ujian dan segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-ghurrar. Amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa amalul khaira wajadanihu anis sayyi'at wa alamu anna Allaha amarahu bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudh man khadaladdin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnatan mubarakah tajri fiha ahkamuka wa sunnat rasulih ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadha haluna ya Allah la yaqwa alaih. Allahumma dafa'anna al-bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasyuyukh wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin wa jama' kalimatahum 'alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma ansur alal yahudi wa man awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma ahfadil masjid al-aqsa minal yahudil habidin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin ila rihabil muslimin ila rihabil muslimin. Allahumma wa tahhiril masjid al-aqsa minal yahudil ghasibin waj'alil masjid al-aqsa salifan azizan ila yaumiddin birahmatika ya qawiyyu ya matin ya munzilal kitab hazimul ahzab isimil yahuda wa zarzilhum ya qawiyyu ya aziz. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ati wa tawfiqa wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din waj'alil lahum walayatana في من خافك واتقى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ويا عباد الله
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.